dan mereka orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memperkuat jawaban atau pernyataan beliau dengan merujuk sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ayat ini kalau dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu, mereka semua tak mampu menahan derai air mata. Begitu ngeri. Karena Allah yang memberikan sebuah informasi. Dan tidak ada dari kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Dan itu adalah ketetapan dari Allah. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Allah biarkan mereka yang suka menyakiti saudaranya sesama muslim. Allah biarkan mereka yang suka memfitnah saudaranya sesama muslim. Allah biarkan mereka yang menganiaya orang-orang yang menyembah Allah. Dan mereka dengan kekuasaan kemampuannya kemudian membiarkan kesulitan-kesulitan kepada saudaranya. Bahkan membuat rencana untuk berlaku jahat kepada saudaranya. Padahal sesama muslim. Kata Allah dalam Al-Quran, kami akan biarkan orang-orang zalim di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Jemaah, poin keempat dari yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, mereka tidak perlu khawatir dengan panasnya api neraka, karena Allah akan selamatkan. Itu yang akan kita temukan dalam surat Maryam ayat 71 dan ayat 72. Allah yang menjanjikan, dan tidak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Jemaah, faedah atau keutamaan kedahsyatan dari ketakwaan yang kelima, ini yang banyak dinantikan oleh orang-orang. Karena banyak yang beranggapan, Ustadz, itu kan urusan akhirat. Kita harus berpikir pragmatis. Kita hidup di dunia. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Apakah takwa akan menjadi solusi konkret juga untuk urusan dunia kita? Apakah kesulitan keuangan finansial atau masalah apapun yang bersifat duniawi bisa selesai dengan ketakwaan yang kita punya? Maka jemaah sekalian berbahagia, manfaat yang kelima kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi war rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa 'azmul ajri. Yang kelima, ini menjawab bahwa orang yang bertakwa, Allah akan selalu berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia lakukan, yang dia rasakan. Kesulitan apapun. Kesulitan apapun, masalah pekerjaanmu di kantor, masalah engkau tidak punya keturunan, masalah engkau kesulitan masalah keuangan, masalah rumah yang kau sampai saat ini masih tinggal di kontrakan. Masalah apapun yang kau anggap itu adalah kesulitan, maka dalam kitab ini disampaikan dia akan mendapatkan jalan keluar. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi. Bukan cuman itu. War rizqu min haitsu la yahtasib. Ini yang membuat orang menjadi lupa diri, bahkan rela mengkhianati negeri ini dengan korupsi dan mengambil hak orang banyak. Masalah rizki buat mereka yang bertakwa tidak akan pernah melakukan korupsi. Buat mereka yang bertakwa tidak akan pernah mengambil hak orang lain, karena mereka sudah dimanjakan dengan sebuah janji dari Allah. War rizqu min haitsu la yahtasib. Bukan cuman itu, wal yusru, kemudahan, wa 'azmul ajri, dan besarnya pahala. Kita perlu dalil untuk menguatkan dari mana Ustadz urusan dunia kita akan kelar dengan ketakwaan. Bila kita sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti engkau meyakini 1 bulan berpuasa,
dengan sebuah ayat Al-Baqarah 183. Engkau berpuasa, maka ini juga adalah firman Allah ayat Al-Quran. Surat At-Tolak. Kita akan temukan pada ayat kedua, ketiga, dan keempat. Allah memberikan sebuah kabar gembira buat saudara-saudaraku yang bertakwa, yang tak pernah lelah dalam ruku dan sujudnya, yang tak pernah lelah untuk bangun di waktu malam saat banyak orang terlelap dalam buayan impiannya, yang mereka tak pernah lelah untuk saling mengingatkan dan menasehati untuk kebaikan, yang tidak pernah lelah menyantuni orang-orang yang dalam kebutuhan, mereka yang tidak hanya soleh secara vertikal, tetapi mereka juga saleh dalam horizontal. Mereka akan berbagi kepada sesama. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Allah yang menjanjikan jamaah. Saudaraku sekalian, yang menjanjikan adalah Allah Jalla Jalaluh, yang telah menyelamatkan Nabi Yunus pada saat berada di dalam perut ikan. Dia Allah yang telah memperjalankan Nabi Yuna Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha. Dia Allah yang mengganti siang dan malam. Dia Allah yang telah menolong Nabi Musa pada saat dalam kejaran Fir'aun dan pasukannya terhambat atau terhalang oleh bentangan laut yang besar, kemudian diwahyukan untuk mengetukkan tongkatnya ke lautan, terbelah jalan, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia Allah yang telah membuat Maryam kemudian mempunyai keturunan padahal tidak pernah disentuh oleh seorang pria. Dia Allah yang menjaga Ibrahim dari kobaran api dan tidak terbakar dia punya kulit. Dia Allah yang menyelamatkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun karena dia berpegang teguh kepada keimanannya. Menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan buat orang yang bertakwa jalan keluar. Maka kajian ini akan membuat kita tersenyum dalam menatap masa depan.